Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Rabbi sidni ilma nafi'a wa wafiqni amalan mabula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahu 'azim. Shadaqallahu 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz takzimu Ustaz muliakan. Seperti biasa, mari kita berbagi ilmu. Khairikum man ta'allamal Qur'an wa amalah meskipun satu ayat. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman, kesehatan, Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni dan rezeki kita. Wahdini, wa'afini, kesehatan kita, wa'fu anni. Mudah-mudahan diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita semua. Kesehatan adalah nikmat yang paling utama. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sering kita lihat berbagai macam cobaan, musibah belum selesai. Banjir di sana, muncul lagi banjir dengan jebolnya tanggul. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah meringankan daripada musibah yang ada, yang menimpa kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan suatu hikmah di balik semua ini. Mungkin kita tidak boleh sombong, takabur di hadapan Allah, wastakbaru anha, kita buang. Mungkin kesalahan-kesalahan kita semua sebagai hamba Allah yang lupa dengan menjalankan ibadah sholat. Jangan sampai tanah yang kita tempati menjadi tenggelam hanya karena perbuatan kita. Sekarang di sini yang Ustaz tekankan hampir mirip dengan musibah. Tapi bukan cobaan, bukan merupakan suatu hal yang Allah ini merupakan peringatkan buat hambanya. Jadi ujian bukan, azab juga bukan. Apa yang dinamakan di sini? Di mana keadaan, di mana seorang terus-menerus berbuat maksiat, menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala, namun justru Allah beri kenikmatan dunia yang berlimpah. Jadi sekali lagi, ujian bukan, musibah juga bukan, tapi hampir mirip ke situ. Di mana di sini keadaan di mana seseorang yang terus-menerus berbuat maksiat, menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi justru diberi kenikmatan dunia yang luar biasa. Kenikmatan yang berlimpah. Inilah yang disebut dengan istidrat. Jadi istidrat ini adalah suatu hal penglunglot. Dilulu kasarannya sama Allah Subhanahu wa taala.
Maksiat, oke, situ. Minta ini dikasih, minta ini dikasih. Jadi pemberian nikmat dunia ini seorang yang jauh dari taatannya kepada Allah. Karena sering berbuat maksiat itu suatu misal seperti itu. Semakin banyak berbuat maksiat, semakin diberi harta berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatannya, keberhasilannya dunia semakin diberi. Tidak mikir dia. Semakin banyak harta yang dia punya, maka semakin lama nanti hisabnya di akhirat kelak. Sedangkan istidraj ini, contohnya yang terjadi, yaitu yang sudah terjadi dan diceritakan dalam Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Adalah petunjuk bagi hamba Allah yang takwa. Adalah contohnya yang sudah terjadi, ada kisah daripada Fir'aun. Meskipun terus-menerus berbuat zalim dan menentang Allah, diberi kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Namun pada akhirnya, endingnya ditelan, tenggelam di dalam Laut Merah. Suatu ketika Fir'aun pada waktu itu sudah minta tolong sama Musa. Allah kemudian bilang ke Musa, wahai Musa, Fir'aun minta tolong kepadamu, apakah enggak kau tolong? Andai kata kau mau menolongnya, kau memaafkan Musa, maka aku akan memaafkan dia. Setidaknya endingnya dalam keadaan husnul khotimah. Namun Musa nggak mau. Ini salah satu contoh istidraj. Yang kedua kasusnya siapa? Qarun. Yang diberi kekayaan berlimpah. Namun hartanya tidak ia gunakan untuk kebaikan. Malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pentingnya menyadari istidraj. Jangan sampai kita terkena dengan hal seperti ini. Makanya harus kita ambil kesimpulan. Jangan asal nyimpul-nyimpul aja. Jadi kalau sekarang orang berlimpah, hartanya berlimpah, nggak bermanfaat, nggak mau sedekah, udah sebut Qarun. Mereka yang menemu harta di dalam emas batangan, segala di dalam tanah, harta Qarun. Jadi lebih cenderung segala sesuatu yang muncul dari segala hal yang berbau tanah ini, yang berbau harta, disebut dengan harta Qarun. Saking kenapa? Saking jengkelnya ini orang-orang dulu itu nyebut. Saking jengkelnya peristiwa Qarun ini. Yang tadinya nggak punya, minta ini, diberi ini. Kemudian saking kayanya malah menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang Fir'aun, Qarun yang sekarang di era globalisasi sekarang ini, apakah ada? Banyak. Sifat-sifat Fir'aun, sifat-sifat Qarun yang sudah diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran, ini sekarang banyak menimpa di era globalisasi sekarang ini. Buktinya sekarang banyak sekarang ini anak-anak lupa sholat. Tidak mau menjalankan sholat. Dan inilah yang namakan istidraj. Salah satunya tidak pernah sholat tapi rezekinya berlipat-lipat. Sholatnya nggak pernah. Tapi malah diberikan rezeki. Mereka yang sholatnya alim, tahajudnya luar biasa, malah diberikan cobaan. Makanya antum semua kalau diberikan cobaan atau detik ini, tidak usah khawatir. Mungkin Allah sayang kepada kita, mungkin Allah rindu kepada kita. Alladzina yadhunnu annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi tidak usah kita suudzon prasangka jelek sama Allah. Ya Allah, itu sih tetangga saya itu, ya Allah, tidak pernah sholat, tidak pernah ini, tapi rezekinya terus berlipat-lipat. Ini yang namakan istidraj. Padahal orang meninggalkan sholat tahu sendiri hukumnya. Kemudian yang kedua, tidak menutup aurat, tapi bisnisnya semakin meningkat. Ini suatu hal.
bagian daripada istidraj itu sendiri. Coba sekarang mereka yang bisnisnya yang berbau hal-hal yang menonjolkan kaum Hawa, itu bisnisnya lebih lancar. Busana-busana yang berbau menonjolkan itu, coba baju yang longgar-longgar, baju busana muslim, harganya nggak seberapa. Namun mereka pakaian yang seperti pakaian senam, harganya melambung tinggi. Dan banyak sekali peminatnya, anehnya. Baju untuk menutupi aurat, harganya paling 100.000. Baju untuk senam aerobik, maupun senam apapun, yang seharusnya itu memang dipakai baju untuk senam, ini didesain untuk baju ini bisa dipakai di jalan-jalan. Tapi harganya 10 kali lipat, iya, mereka beli juga. Bahkan mereknya dibebani dengan merek yang mahal harganya, dengan desainer yang luar biasa, terkenal, tersohor, harganya sudah melambung tinggi. Dibeli juga. Nah, ini yang dinamakan tidak menutupi aurat, tapi bisnisnya semakin meningkat. Yang ketiga, tidak berpuasa, tapi rumahnya bertingkat-tingkat. Artinya apa? Orang ini tidak pernah menjalankan segala sesuatu yang Allah perintahkan, namun keinginannya selalu dikabulkan. Hati-hati ketika kita minta kepada Allah langsung dikabulkan, Jangan-jangan ini pengeluluan dari Allah. Jangan-jangan ini Allah berikan, asal diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mau begini maka udah resiko lu sendiri. Artinya Allah justru nggak sayang sama kita. Hanya hati-hati di sini. Sekali lagi Ustaz tekankan, hati-hati ketika kita mohon kepada Allah dan di situ Allah berikan, namun di balik itu ada segala sesuatu yang Allah sebenarnya tidak kehendaki. Makanya beruntung sekali ketika kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, fadhkuruni adzkurkum washkuri wala takfurun. Mohon kepada Allah, dekat kepada Allah, tapi kita semakin dicoba, semakin diuji. Justru dengan ujian ini, dengan cobaan yang Allah berikan ini, kita semakin dekat sama Allah, kita bisa nangis sama Allah. Mereka yang tiap hari kehidupnya selalu cumbang-camping, kekurangan, dia selalu dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka yang hidupnya berkemerlapan, berbuat banyak maksiatnya, setiap malam ke klub malam dan segalanya, tidak pernah ada hentinya. Setiap malam maksiat jalan terus, zina sana, zina sini, tidak pernah ada hentinya. Perempuan gonta-ganti, mobilnya mewah-mewah, bisnisnya semakin lancar. Belum tentu ini hamba pilihan Allah. Namun mereka justru jauh dari Allah. Semakin jauh dan semakin jauh. Makanya hati-hati dengan kondisi seperti ini sekarang. Apapun ini bisa menjadi karunia kita. Apa yang kita pegang dengan teknologi yang canggih akan bisa menjadi karunia kita. Artinya apa? Kita lupa sholat hanya karena harta yang kita punya ini. Dan hanya karena keasikan yang kita lakukan ini. Ini bisa menjadi Fir'aun yang kita juga. Kenapa kita tidak menyembah Allah tapi menyembah ini? Artinya menyembah bukan disembah tapi taat. Taat pada apa? Taat pada jam-jam ketika kita main handphone. Jadikanlah ketika hayya 'alas shalah, marilah kita bersolat, datang semua, tinggal lepas semua, pergi ke masjid, ambil air wudhu. Kemudian sholat, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Meskipun itu berat, ya Allah sungguhnya berat, illa 'alal khashiin, kecuali atas mereka yang khusyuk. Bagaimana khusyuknya kita? Wa annahum alladzina yadzunnuna annahum ilaihi raji'un. Ini penting buat kita. Seakan-akan kita rindu sama Allah.
Seakan-akan nanti kita pasti sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia. Ini seakan-akan seperti ini. Allah yang tahu rencana semua. Dan hanya Allah yang tahu posisi manusia bagaimana nantinya. Makanya kita hanya berharap qadri khairi wa syahri. Berharap dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku, aku pasrah, aku akan terima ya Allah. Yang keempat adalah yang dinamakan istidrat adalah tidak pernah bayar zakat, tapi selalu naik pangkat. Zakatnya ditinggalkan begitu saja. Sering menunda-nunda pembayaran zakat. Ingat azabnya orang yang ketika menunda-nunda pembayaran zakat, nanti ketika bangkit dikubur, perutnya kembung seperti gunung, seperti bukit, dan di perutnya itu keluar ular dan kalajengking. Perutnya seperti keledai. Inilah orang yang menunda-nunda pembayaran zakat. Makanya ketika kita sedekah, ketika kita membayar zakat, ketika kita tunaikan zakat, tunaikan sampai kapanpun, sampai tidak ada kenal usia, sampai tidak kenal waktu, selagi kita masih bisa. Berlomba-lombalah segala hal yang berhubungan dengan sedekah. Makanya jangan sampai segan-segan ketika sedekah subuh, iya sedekah anus, iya sedekah di jalannya, tiap hari dia jalankan. Bukan Allah akan kurangi rezeki, maka malah Allah akan tambah rezeki kita. Ditambahkan rezeki kita terus tidak pernah ada longgarnya. Kalau kita ingin rezeki banyak berlimpah, install di rezeki misedaqati dalam Bukhari Muslim. Katanya, buktikan ini. Mencari rezeki dengan cara kita gemar bersedekah, gemar membayar zakat, gemar menunaikan zakat. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Maukah kita perut kita besar kemudian keluar ular dan kalajengking? Jangankan ular kalajengking, kita lihat ular aja kadang-kadang udah ngiris. Ini malah ular keluar dari perut kita. Bisa dibayangkan nanti. Makanya jangan sampai ketika kita sudah terkena musibah, sudah terkena segala sesuatu yang berbau peringatan dari Allah, baru kita sadar bisa menunaikan zakat. Alangkah baiknya kita tunaikan zakat sewaktu-waktu, kapan kita ingat, setiap hari, setiap subuh, kita senantiasa gemar menunaikan zakat, daripada nanti kita nunggu apa yang dinamakan hal-hal yang berbau musibah menimpa kita. Karena sedekah adalah bagian daripada penolak bala. Penolak bala. Makanya kalau suatu kampung sedekahnya luar biasa, los sedekah terus suatu kampung, insya Allah kampung itu tidak akan terkena musibah. Allah akan jaga ini karena janji Allah. Sebaliknya dalam suatu keluarga, kalau keluarga kita semua ahli sedekah, gemar sedekah tanpa harus disuruh, maka Allah akan jaga keluarga kita dari apa? Dari kekurangan, dari kemiskinan, dari kekhilafan, dari segala dosa. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Yang kelima, ke orang tua kurang ajar, tapi uangnya malah bermiliar-miliar. Tidak ada lagi awalat surah itu ula. Yang terjadi adalah uququl walidin, anak yang durhaka kepada orang tua, tapi malah diberikan bisnisnya sukses. Masya Allah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan teguran daripada istidrat ini benar-benar memberikan kita kesadaran. Satu ayat ini memberikan kita sadar. Jangan sampai kita masuk dalam ayat wal asri innal insan ala fi khusrin. Kita lahir dalam keadaan rugi. Kalau kita sudah tahu rugi, waktu langsung kita seperti dalam surat Al-Imran 133 134, wasyari'u illa maghfiratin mir rabbikum. Wa jannatun arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai
wal kadhiminal ghaidha wa afinina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mudah-mudahan bermanfaat. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.